Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apa kabarmu anak-anak hari ini? Apakah anak-anak semua sudah siap belajar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua tetap ada dalam kesehatan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua cepat berlalu dari bencana COVID-19 ini sehingga kita bisa masuk sekolah seperti normalnya biasa dan bisa bersenda gurau, bisa ketemu teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Bagi anak-anak semua, materi pembelajaran kali ini bisa anak-anak simak pada video berikut ini. Untuk lebih memahami lagi, anak-anak bisa membaca buku paket bab 4, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Baik anak-anak, kita akan mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk lebih memahami, mari kita simak satu persatu tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan serta pemanfaatannya pada bidang teknologi. Untuk yang pertama, kita akan membahas dulu tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa tumbuhan itu memiliki struktur, atau lebih sederhananya mungkin penyusun tubuhnya gitu ya. Jadi kalau anak-anak misalkan memperhatikan tentang sebuah bangunan ya, ketika kita mau merancang sebuah rumah gitu ya, maka ada bahan-bahan. Nah, bahan-bahan ketika digabung-gabung itu bahan satu persatu itu namanya struktur gitu ya. Jadi penyusunnya. Atau kalau anak-anak mau berkemah ya, memasang tenda, maka tenda secara keseluruhan itu ada strukturnya. Contoh struktur pada tenda itu misalkan ada tiangnya, ada kainnya, kemudian ada pengikat gitu ya, ada patoknya dan lain-lain. Nah, itu namanya struktur. Nah, pada tumbuhan yang berdiri kokoh itu ada strukturnya gitu ya. Nah, dalam hal ini struktur tumbuhan itu ada akar gitu ya, ada batang, tentu saja daun, bunga, buah, dan biji. Nah, itu adalah struktur dari tumbuhan. Itu bagian yang menyusun tubuh tumbuhan, itu namanya struktur. Jadi sekali lagi, struktur pada tumbuhan itu diantaranya ada akar, batang, dan daun. Itu untuk struktur pokok gitu ya. Jadi seluruh tumbuhan itu memiliki akar, batang, dan daun. Nah, selanjutnya ada struktur tambahan gitu ya, organ tambahan, yaitu bunga, buah, dan biji. Jadi oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih penyusun akar gitu ya. Jadi struktur akar itu apa, kemudian struktur batang itu apa, struktur yang menyusun daun itu apa, struktur penyusun bunga itu apa, dan seterusnya gitu ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Oke anak-anak, untuk yang pertama organ yang pertama adalah organ akar yang akan kita bahas. Perhatikan slide berikut ini ya. Itu ada akar, itu contohnya mungkin ini tanaman kelapa atau tanaman pinang gitu. Tahu pinang ya? Pinang tuh kalau dalam bahasa Sunda namanya jambe gitu ya. Kelapa atau pinang atau apa saja yang memiliki akar seperti ini. Kemudian ada rumput gitu ya. Kemudian ada wortel. Kenapa ada wortel gitu nanti kita bahas. Kemudian ada akar tanaman
yang lain ya. Misalkan ini tanaman jambu, mungkin jeruk, mangga, atau yang lainnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sistem perakaran pada tumbuhan itu dikenal ada dua jenis gitu ya. Yang pertama, sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran serabut pada tumbuhan monokotil dan sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dikotil. Nah, mungkin kalau lihat gambar di atas, itu yang paling kiri gitu ya. Yang paling kiri, yang pertama dari kiri, itu adalah contoh akar tumbuhan monokotil. Misalnya kelapa, jagung, padi, alang-alang gitu ya, kemudian salak, jagung, dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang paling kanan itu adalah akar tumbuhan dikotil gitu ya. Akar tumbuhan dikotil. Sedangkan yang di tengah itu ada rumput, kemudian ada juga wortel ya. Itu ya. Nah, akar tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Misalkan pada wortel ya. Wortel akarnya mengalami modifikasi menjadi umbi yang kita kenal dengan umbi akar untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, contoh yang lain dari akar yang mengalami modifikasi itu mengalami perubahan fungsi ya, mengalami perubahan fungsi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Wortel, singkong, lobak, dan lain-lain ya. Nah, bagaimana kalau misalkan umbi batang, umbi jalar ya, umbi bolet atau umbi jalar ya. Nah, umbi jalar itu bukan umbi akar, dia tidak termasuk akar, nanti kita bahas lagi ya. Jadi sekali lagi, nah akar itu kita bedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah akar tumbuhan monokotil, akarnya serabut. Sedangkan yang kedua akar tumbuhan dikotil ya, akarnya akar tunggang. Jadi ada akar, bahkan dalam bahasa Sundanya ada akar pancernya ke bawah gitu ya, yang tunggalnya ke bawah, kemudian ada akar-akar yang lainnya. Nah, kalau akar serabut itu semua jenis sama gitu ya, sejenis gitu ya, besarnya atau bentuknya sama ya, itu. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang organ batang. Nah, organ batang itu sama ya, ada dua jenis juga ya. Jadi batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang-cabang dan berkayu. Beberapa diantaranya memiliki batang berbasus gitu ya, herbasus atau basah. Misalkan bayam, kangkung gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, batang tumbuhan dikotil itu pada umumnya bercabang ya, pada umumnya bercabang, kemudian tidak beruas-uas, kemudian memiliki kambium ya gitu ya, memiliki lentisel atau celah-celah gitu ya, lentisel namanya. Itu contoh dari batang tanaman dikotil. Kemudian yang selanjutnya batang tumbuhan monokotil. Nah, batang tumbuhan monokotil umumnya tidak bercabang atau lurus tumbuh ke atas. Selain itu, batang tumbuhan monokotil juga beruas-ruas. Jadi ruas-ruasnya terlihat jelas. Sedangkan pada tumbuhan dikotil ruasnya tidak terlihat jelas. Nah, contoh batang tumbuhan dikotil misalkan ada mangga, jeruk gitu ya, kemudian tomat, cabai ya, kemudian mangga dan lain-lainnya. Sedangkan batang tumbuhan monokotil contohnya batang pinang,
batang padi, batang jagung, ya, batang kelapa, dan lain-lain. Nah, baik, untuk yang selanjutnya anak-anak, organ yang ketiga adalah organ daun. Nah, untuk organ daun ini, coba anak-anak perhatikan slide berikutnya ya. Pertulangan daun ada yang menjari, menyirip, melengkung, dan ada juga yang sejajar. Maksud pertulangan daun itu, coba perhatikan pada daun yang ada pada gambar itu ada garis-garisnya gitu ya. Nah, itu namanya pertulangan. Nah, pertulangan daun yang menjari, menyirip, dan melengkung terdapat pada tumbuhan dikotil. Sedangkan pertulangan daun yang sejajar itu terdapat pada tumbuhan monokotil. Nah, untuk pertulangan daun yang menjari bisa kalian temukan pada tanaman singkong misalkan ya, tomat, cabai gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, sedangkan pada pertulangan daun yang menyirip, yang melengkung bisa kalian temukan pada sirih misalkan ya. Kemudian untuk pertulangan daun yang menyirip, anak-anak bisa temui pada jambu, mangga gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk daun pada tumbuhan dikotil. Itu sekali lagi untuk tumbuhan dikotil, daunnya itu cirinya melengkung ya, tulang daunnya, kemudian menyirip, menjari ya. Nah, sedangkan untuk tanaman monokotil, pertulangan daunnya yaitu sejajar. Nah, contoh daun yang pertulangannya sejajar itu terdapat pada tumbuhan bambu, misalkan jagung, padi, kelapa, pinang, dan lain-lain. Nah, baik anak-anak, setelah anak-anak menyimak tentang organ utama pada tumbuhan, yaitu tadi sudah kita bahas organ akar, batang, dan daun yang merupakan organ utama pada tumbuhan ya. Nah, anak-anak, di samping ada organ utama gitu ya, di samping ada organ utama pada tumbuhan, ada juga organ tambahan, yaitu yang keempat adalah organ bunga. Nah, organ bunga pada tumbuhan itu bisa kita bagi menjadi dua jenis ya, anak-anak. Terlihat pada gambar itu ada yang kita sebut dengan bunga lengkap ya, dan ada juga tumbuhan yang memiliki bunga tidak lengkap. Nah, untuk bunga yang lengkap itu contohnya pada bunga bakung, bunga sepatu gitu ya. Itu lengkap. Nah, bunga tersebut memiliki seluruh bagian steril dan fertil ya. Jadi semua yang disebut dari bunga itu ada lengkap gitu ya. Ada mahkotanya, ada bakal bijinya ya. Kemudian ada benang sarinya, ada putiknya, ada kepala putiknya gitu ya. Ada tangkai sarinya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan bunga lengkap. Nah, sementara untuk bunga yang tidak lengkap bisa anak-anak lihat pada gambar yang sebelah kanan. Itu ada bunga Kamboja ya, bunga Kamboja. Nah, kalau dilihat diperbesar, bunga Kamboja itu hanya memiliki kelopak bunga gitu ya, hanya memiliki kelopaknya saja ya, tidak memiliki tangkai sari dan kepala putih gitu ya. Nah, sementara bunga kelapa itu
hanya memiliki sebagian dari bagian-bagian bunga ya, hanya memiliki benang sari saja dan kepala putiknya gitu, tidak memiliki yang lain, misalkan tidak memiliki kelopak ya, atau tidak memiliki tangkai sarinya gitu ya. Nah sekali lagi ya, jadi bunga itu bisa anak-anak lihat di buku paket, itu ada bagian-bagiannya dilihat ya secara terperinci, itu ada. Silakan anak-anak lihat, kalau kurang lengkap di slide ini anak-anak bisa lihat di buku paket ya. Jadi tentang bagian-bagian bunga, jadi mana yang membedakan bunga yang lengkap dengan bunga yang tidak lengkap. Nah ini contoh yang paling bisa anak-anak lihat, perbedaan antara bunga Kamboja ya, antara bunga Kamboja dengan bunga sepatu gitu ya. Nah itu bisa terlihat jelas perbedaan antara bunga lengkap yang dengan bunga yang tidak lengkap. Nah yang kelima anak-anak, organ buah dan biji ya. Jadi organ buah dan biji adalah organ pada tumbuhan yang termasuk ke dalam organ tambahan. Jadi selain bunga, buah dan biji juga merupakan organ tambahan untuk tumbuhan. Nah, maksud organ tambahan di sini adalah jadi organ yang ketika tumbuhan tidak berbuah dan biji itu masih kita sebut tumbuhan. Contoh pada tanaman yang masih kecil gitu sudah kita bisa sebut tumbuhan. Walaupun belum ada bunga, buah dan biji. Dan ketika tumbuhan itu tidak berbuah dan berbiji ya, itu tetap saja kita sebut tumbuhan. Nah, buah dan biji termasuk ke dalam organ tambahan. Nah, fungsi dari buah dan biji itu sebagai alat perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual atau secara kawin gitu ya. Nah, sedangkan tumbuhan masih bisa berkembang biak dengan akar, batang dan daun yang kita kenal dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, baik anak-anak, untuk buah dan biji itu kita kenal, untuk buah kita kenal ada buah sejati dan ada buah semu. Nah, untuk buah sejati bisa kita temui pada berbagai jenis buah-buahan, contohnya mangga gitu ya, kemudian apel ya, kemudian juga pepaya, nanas gitu ya, dan lain-lain. Sedangkan untuk buah semu itu contohnya misalkan ada jambu mete gitu ya, tomat, stroberi, nangka, itu termasuk ke dalam buah semu. Nah, untuk biji anak-anak bisa perhatikan di biji itu bagian-bagiannya bisa anak-anak perhatikan pada gambar sebelah kanan ya. Itu diantaranya ketika kita belah ya, bijinya itu ada kita kenal dengan kulit biji, kemudian ada plumula, kemudian ada poros embrio, jadi bakal keturunan ya. Dari biji itu ada kandung lembaga gitu ya, ada bakal tumbuhannya gitu ya, yang kita kenal dengan poros embrio. Kemudian ada radikula gitu ya, ada kotiledon ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa lihat di buku paket itu contoh bagian-bagian dari biji. Nah, kalau di sini untuk yang gambar bawahnya bisa anak-anak lihat itu ada jaringan buah, kemudian kulit biji. Jaringan buah itu maksudnya buahnya gitu ya, ketika contoh mangga gitu ya. Nah, yang di luar dari kulit itu ada buah gitu ya, makanya disebut jaringan buahnya. Yang kita makan misalkan buah mangga gitu ya, yang kita makannya itu jaringan buahnya gitu. Kemudian di dalamnya itu ada biji gitu. Nah, ada kulit biji. Kalau mangga yang udah matang itu ada kulit bijinya yang kerasnya, nah itu kulit bijinya gitu ya. Kemudian di dalamnya lagi itu ada kulitnya lagi yang tipis gitu ya. Ada lagi yang lebih ke dalamnya lagi ya. Nah, itu bagian-bagiannya, ada jaringan buah, kemudian kulit biji ya, kemudian endosperm,
kemudian ada poros embrio sama gitu, kemudian ada plumula, ada seludang dan radikula gitu ya. Nah, itu untuk bagian-bagian dari biji ya. Baik, anak-anak masih semangat ya. Kita akan melanjutkan ke bagian B tentang struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Kalau pada bagian yang lalu kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi bagian tubuh tumbuhan ya. Yang A-nya kita sudah membahas tentang organ-organ tumbuhan. Nah, yang B itu tentang struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Jadi seperti yang sudah kita bahas di awal bahwa jaringan tumbuhan gitu ya. Jaringan tumbuhan itu mempunyai penyusunnya. Jadi di kelas 7 kalian sudah belajar tentang susunan ya tumbuhan dari mulai bagian yang terkecil sampai terbentuknya tumbuhan. Jadi mungkin kalian masih ingat bahwa tumbuhan itu tersusun di atas sel-sel membentuk jaringan membentuk organ, kemudian organ membentuk organisme, yaitu tumbuhan itu sendiri ya. Jadi bagian B tentang struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan itu ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jaringan penyusun tumbuhan ya. Jadi jaringan apa saja yang menyusun tubuh tumbuhan itu ya. Kemudian yang keduanya adalah struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang dan daun ya. Jadi sekali lagi bahwa jaringan itu tersusun atas sel-sel tumbuhan dan jaringan itu akan membentuk organ tumbuhan. Jadi bagian terkecil dari tumbuhan itu adalah sel bergabung membentuk jaringan itu membentuk organ, dan organ bekerja sama dengan organ yang lain membentuk tubuh tumbuhan atau membentuk organisme. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang jaringan penyusun tumbuhan. Baik, yang pertama jaringan penyusun tumbuhan. Nah, jaringan penyusun tumbuhan ini terdiri dari beberapa jenis jaringan. Jadi, tumbuhan tersusun dari beberapa jenis jaringan. Ada yang kita kenal dengan jaringan meristem. Yang A tentang jaringan meristem. Jadi, jaringan meristem ini jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Nah, jaringan meristem ini disebut juga dengan jaringan apikal ya. Jadi ada dua jenis, ada jaringan meristem primer dan ada jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan meristem primer itu terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Jadi sekali lagi, jaringan meristem primer ini ada di ujung akar dan di ujung batang. Fungsi dari jaringan meristem primer itu adalah untuk memperpanjang tumbuhan, yaitu keluar tunas ya dari batangnya atau kuncup ya, atau di ujung akar terus memanjang, kemudian batang terus memanjang. Itu adalah jaringan meristem primer. Nah, sedangkan jaringan meristem sekunder itu terdapat pada sel kambium pada tumbuhan dikotil. Nah, ciri dari jaringan meristem ini sel-selnya berdinding tipis, berbentuk bulat, lonjong atau poligonal, dan relatif kaya akan protoplasma. Nah, selanjutnya yang B itu jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk persegi panjang atau balok.
tersusun rapat tanpa ruang antar sel, dan tidak berklorofil. Jadi sekali lagi, jaringan epidermis itu terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk persegi panjang atau balok kalau 3 dimensinya ya. Seperti orang menyusun batu bata pada saat membangun rumah ya. Itu ciri dari jaringan epidermis. Nah, apa fungsi dari jaringan epidermis? Nah, fungsi dari jaringan epidermis itu adalah untuk melindungi atau menutupi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, kemudian yang C, jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini berbeda dengan jaringan epidermis. Sel-selnya berukuran besar dan tipis. Terdiri atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi 6. Memiliki banyak vakuola dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga susunannya kurang rapat. Jadi kalau jaringan epidermis itu susunan selnya rapat, gitu ya, tidak ada ruang antar sel, sedangkan jaringan parenkim ini sel-selnya tersusun kurang rapat sehingga ada ruang antar sel. Nah, yang D itu jaringan penyokong atau kita kenal juga dengan jaringan penguat. Ada 2 jenis jaringan penyokong ini, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan itu disebut kolenkim. Contohnya jaringan pada tangkai buah. Tangkai buah ketika buahnya masih muda, tangkainya itu relatif kecil dan rapuh ya. Sedangkan ketika buahnya sudah tua, makin tua buahnya, maka jaringan yang ada pada tangkai buah itu jaringan kolenkimnya makin memperkuat ya, makin menguat gitu ya, mengadakan pertumbuhan dan perkembangan sehingga buahnya besar, tangkai buahnya menjadi kuat. Pada buah durian gitu, pada buah kelapa itu tangkai-tangkainya kuat. Kemudian pada buah-buah yang lain juga sama gitu. Kemudian yang kedua, penguat pada organ-organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan yang disebut dengan sklerenkim. Nah, ini contohnya pada kulit, pada tempurung kelapa ya, kemudian tempurung kemiri itu, kemudian pada kulit pir ya. Nah, itu adalah contoh dari jaringan sklerenkim. Yang terakhir anak-anak adalah jaringan pengangkut. Ya, jaringan pengangkut ini ada 2 jenis, yaitu xilem dan floem. Nah, jaringan pengangkut yang disebut xilem itu atau disebut juga dengan pembuluh kayu itu berfungsi mengangkut air dan zat-zat mineral atau hara dari tanah menuju daun ya, melalui akar dan batang tanaman. Jadi terdapat pada akar ya, batang tanaman yang berkayu gitu ya. Itu disebut pembuluh kayu atau xilem. Jadi sekali lagi, fungsi dari pembuluh kayu atau xilem itu adalah mengangkut air dan zat-zat mineral dari tanah menuju daun. Ya, dari tanah diserap oleh akar, kemudian dari akar diangkut oleh pembuluh xilem akar, kemudian nyambung ke pembuluh xilem dahan, batang, kemudian ke ranting dan seterusnya ke daun. Itu begitu fungsi dari jaringan pengangkut yang disebut xilem ya. Jadi jaringan pengangkut, pembuluhnya namanya pembuluh kayu atau xilem. Kemudian yang kedua, jaringan pengangkut yang disebut pembuluh tapis atau floem.
Nah, pembuluh tapis atau floem ini berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi sekali lagi, pembuluh floem fungsinya adalah untuk mengangkut zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Demikian anak-anak untuk jaringan penyusun tumbuhan. Oke, yang selanjutnya bagian nomor 2 kita akan membahas struktur ya, dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Nah, silahkan diamati gambar ya pada slide berikut ini ya. Jadi untuk struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun, kalian bisa perhatikan ada 3 gambar. Yang paling kiri itu ada gambar potongan melintang dari akar ya, akar tumbuhan dikotil yang bagian atasnya dan akar tumbuhan monokotil ada pada bagian bawahnya. Silahkan diperhatikan kalau akar tumbuhan dikotil kita potong melintang akan berbentuk seperti lingkaran gitu ya. Nah, dari mulai luar ya, itu ada yang namanya jaringan epidermis. Jadi seperti yang sudah kita bahas, ciri-ciri jaringan epidermis nanti anak-anak harus tahu lagi ya, diperhatikan lagi gitu ya. Jadi yang selanjutnya ada korteks ya. Korteks. Kemudian jaringan selanjutnya adalah jaringan endodermis. Kemudian ada floem dan ada xilem ya. Xilem itu lebih berada di dalam, sedangkan floem ada lebih di luar gitu ya. Nah, batas antara xilem dan floem itu ada yang namanya kambium, sel-sel kambium. Jadi pada tumbuhan atau pada akar tumbuhan dikotil. Yang paling bawah itu ada yang namanya periskel gitu. Periskel. Jadi jaringan penyusun atau struktur ya dari akar ya. Jaringan yang menyusun akar. Jadi struktur jaringan yang menyusun akar itu seperti itu. Dari luar ke dalam gitu ya. Dari luar ke dalam itu yang paling luar namanya jaringan epidermis, kemudian korteks, endodermis, ada jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem, yang batasnya itu adalah sel kambium. Kemudian ada periskel, sel kayu. Sedangkan pada akar tanaman monokotil itu sama ya, ada epidermis paling luarnya, kemudian ada korteks, endodermis, ada floem dan xilem. Kemudian ada juga periskel sama. Hanya bedanya kalau pada jaringan, kalau pada akar tanaman monokotil itu antara xilem dan floem itu tidak dibatasi oleh sel kambium. Jadi floem dan xilem itu tersebar gitu ya, tidak berkelompok, tidak mengelompok. Kalau pada akar tanaman dikotil itu berkelompok dan dibatasi oleh oleh sel kambium. Yang selanjutnya jaringan pada batang ya. Susunan jaringan pada batang. Itu ada pada gambar yang sebelah kanan yang bagian atasnya. Yang sebelah kirinya itu ya ada batang tanaman dikotil. Nah, pada batang tanaman dikotil itu jaringannya kalau kita potong batang tanaman dikotil itu secara melintang maka akan terdapat atau akan kelihatan seperti bentuk lingkaran. Nah, dari luar itu terdapat jaringan yang paling luar namanya jaringan epidermis, kemudian korteks ya, kemudian jaringan endodermis, kemudian ada floem dan xilem. Ya, ada floem tuh, ada kemudian ada batas itu.
ada floem, kemudian ada cambium, kemudian ada xilem. Ya, jadi epidermis, cortex, endodermis, kemudian floem, kemudian cambium, kemudian xilem dan empulur ya, atau kayunya gitu ya, kayunya. Kemudian pada batang tanaman monokotil hampir mirip dengan akar ya, tanaman monokotil. Ketika dipotong melintang akan berbentuk seperti lingkaran dan paling luarnya sama, yaitu ada jaringan epidermis, cortex, xilem, floem dan periskel. Kemudian juga ada empulur. Jadi itu ada mengenai jaringan atau struktur ya, atau penyusun dari batang tanaman monokotil dan dikotil. Yang selanjutnya struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, kalau dipotong melintang ya, dipotong melintang daun ya, itu tipis, tetapi kalau diperbesar gitu ya, di bawah mikroskop yang memiliki kekuatan atau perbesaran itu beberapa kali lipat gitu ya, beberapa puluh kali lipat ya, atau bahkan beratus kali lipat gitu ya, akan terbentuk atau akan kelihatan seperti ini gitu ya. Ada paling luarnya ya, paling atas ya, itu ada yang disebut dengan epidermis atas. Jadi kemudian jaringan selanjutnya ada mesopil ya. Ada mesopil polisade. Itu jaringan polisade atau yang dikenal juga dengan jaringan pagar ya. Nah, pada jaringan polisade ini bentuknya seperti tiang atau pagar ya. Kemudian ada mesopil spon ya, atau yang disebut dengan jaringan bunga karang. Kemudian yang selanjutnya ada jaringan epidermis bawah. Nah, kemudian di dalam daun itu terdapat jaringan pengangkut, sama seperti halnya pada akar, batang dan daun. Pada akar dan batang ya, maaf. Nah, ada xilem dan ada floem. Hanya di daun itu tidak ada cambium, walaupun pada tanaman dikotil. Gitu ya. Kemudian pada daun juga ada sel stomata, itu yang kita kenal dengan mulut daun. Apa fungsi stomata? Yaitu fungsi stomata mungkin anak-anak sudah tahu, adalah sebagai untuk apa? Untuk proses pernapasan daun. Ya. Nah, stomata itu terdapat pada daun bagian bawah, gitu ya. Jadi stomata terdapat pada daun bagian bawah, gitu. Ya. Baik, itu anak-anak, dan bisa diulang nanti oleh anak-anak. Jadi nanti untuk supaya suara Bapak ada itu biarkan dulu selesai sampai suaranya selesai, baru nanti akan pindah ke slide berikutnya. Itu caranya seperti itu ya. Kalau mau diulang nanti silakan dikembalikan lagi saja. Nah, nanti di bagian akhir anak-anak akan Bapak kasih soal, mungkin beberapa ya, sampai 5 soal lah gitu ya nanti ya. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian, dan untuk pertemuan Rabu yang akan datang itu akan Bapak teruskan di bab ini masih, yaitu tentang teknologi yang terinspirasi oleh jaringan atau organ tumbuhan ya. Terus sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan anak-anak memahami sedikit demi sedikit, walaupun kita tidak bertatap muka. Ya, tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Jangan keluyuran gitu ya, karena bahaya COVID-19 itu masih belum reda gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Mudah-mudahan bencana COVID-19 ini
cepat berlalu dan kita bisa bersama-sama bertatap muka dan belajar di dalam kelas secara normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.